Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga anak-anak ustazah semua dan ustazah bisa mengikuti proses pembelajaran matematika, terkhususnya matematika ya, pada saat dan jam segini. Kita buka saja nak pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 7 orang, 8 yang hadir. Yang sudah hadir nih sehat semuanya? Sehat? Sehat ya. Kameranya nggak dibuka, buka dulu coba. Karena masih 8. Alhamdulillah Ustazah sehat. Iya, sehat. Jahrani ya. Oke. Udah makan siang Jahrani? Belum ya? Belum Ustazah. Belum ya. Udah siap masak Jahrani? Hah? Udah. Udah. Oke. Nurul Adinda? Udah makan siang belum? Sarapan ya? Sarapan udah lewat ya? Oke, Sopi Nabila, Sopi Magrina, Aisyah, Balkis. Balkis, hidupkan kameranya dulu Balkis. Ayo Balkis. Balkis. Kemana nih Balkis? Oriel, Oriel. Oriel, hidupkan kameranya. Oke, udah ya, kita lanjutkan saja. Kemarin kita sampai di mana pelajarannya? Ukuran pemusatan data pada statistik itu ada 3. Coba sebutkan Oriel, apa saja ukuran pemusatan data yang sudah kita pelajari? Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu ada 3. Apa aja? Rataan. Iya, min atau rataan. Rataan. Median. Modus. Nah, itulah ukuran pemusatan data. Sudah selesai kita bahas bagaimana mencari min, median, dan modus pada data berkelompok. Poin-poin pentingnya sudah dicatat ya, yang penting. Kemudian ukuran letak data, ukuran peletakan data juga sudah kita pelajari minggu lalu. Ada 2, yaitu apa saja Sopi Nabila Siregar, ukuran letak data. Sopi Nabila ya. Ukuran letak data apa saja Sopi yang sudah kita pelajari? Sopi Nabila Siregar, ayo. Suaranya dihidupkan dulu, suaranya Sopi. Ngelek Ustazah. Oh, ngelek ya. Aisyah Husni lah, Aisyah Husni. Aisyah udah hidupkan kameranya, mungkin dia lebih siap. Kuartil sama desil Ustazah. Iya, kuartil dan desil. Desil ada berapa? Ada berapa desil? Ada berapa macam desil yang sudah kita ketahui? Apa-apa ya? Desil 1 sampai berapa dia? Desil. Ada berapa Aisyah? Kuartil dan desil. Desil apa kemarin? Desil adalah
nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Saya ulangi ya. Desil adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian ya, menjadi 10 bagian yang sama banyak setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Jadi kalau ada data, kita urutkan dari yang kecil sampai yang terbesar, sudah kita urutkan, kemudian kita bagi dia menjadi 10 bagian. Kita bagi dia menjadi 10 bagian, maka akan muncullah desil ya, desil. Yaitu ada desil 1, desil 2 sampai desil ke 9 ya, D9. Karena dia dibagi 10, berarti nanti ada 9 gitu ya. Kalau kuartil, yang kedua apa Aisyah? Kuartil ya? Iya Aisyah? Kuartil. Iya Ustazah. Kalau kuartil itu sama dia. Data kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita bagi berapa dia? Menjadi berapa bagian? Kalau kuartil. Tadi kalau desil menjadi 10 bagian. Iya, 4. Bagus. 4 bagian. Jadi data kita urutkan dari terkecil sampai terbesar, kita bagi dia menjadi 4 bagian. Berarti itu kuartil. Maka yang ada nanti jadi Q1, kuartil 1, Q2, kuartil 2, dan Q3, kuartil 3. Jadi kalau kuartil ada berapa, Tasya? Kuartil kalau setelah kita tahu ada berapa nanti munculnya? Ada 3. Iya, kalau desil ada 9. Iya, bagus. Kuartil ada 3, desil ada D1 sampai D9. Mencari desil sudah kemarin ya? Sudah. Mencari kuartil yang belum ya? Oke, coba kita saja hidupkan dulu. Mana tadi? Umi, di mana videonya Mi? Kok enggak? Oh ini Mi. Oh ini aja, enggak perlu pakai share. Oh ada gambar-gambar ini pula Mi. Kok ini dia jadinya Mi? Itu bisa, itu nggak bisa ditutup. Tadi kayaknya udah. Coba Ini. Dari yang sharean tadi. Dari yang Ini. Ini katanya di kayak mana kan supaya enggak nampak. nggak nampak orangnya. Oh enggak ya. Kayaknya jalan belakang itu. Hidupkan. Oh iya ya. Suaranya ini udah silang ya. Oke. Gini Mi. Orang itu nggak nampak itu kan? Nampak nggak iklan-iklannya nak? Hah? Tasya?
Nampak Ustazah, nampak sih. Nampak Iya, sikit. dikit. Kayak mana nutupnya nih? Nggak apa-apa lah ya. Jangan dilihat ya. Oke, ini perhatikan mencari kuartil. Nilai ya, nilainya sudah ada, frekuensinya sudah ada. Ini agak banyak coret-coretannya ya. Kita pahami saja. Ini frekuensinya, ini bantuan, tabel bantuan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif ini kita dapatkan sudah tahu ya, 1 tambah 5 6 dan seterusnya sampai 40. Kita pertama mencari Q1. Kita mau mencari Q1, maka kita pakai rumus mencari Q1 dulu. I per 4 kali N. I-nya karena Q1 gantikan I-nya 1. 1 per 4 kali N-nya 40. Maka 1 per 4 kali 40 10. Berarti data letak dari Q1 itu adalah data ke-10. Kita lihat di frekuensi kumulatif. 1 tambah 6. Di sini kan 1 untuk yang pertama, kedua 6. 6 berarti belum. 11. Yang ketiga frekuensi kumulatifnya 11. Berarti data ke-10 itu ada di sini. Ya, ada di 11. Makanya dilingkarinya, maka TB-nya tepi bawahnya untuk Q1 51,5. Kurang ya, 52 kurang 0,5 pas 51,5. Rumusnya 1/4 N, tetap 1/4 N tadi udah dapat di atas 10, tinggal masukkan FKQ1, artinya frekuensi kumulatif sebelum Q1. Jadi kalau tadi Q1-nya kan 11 letaknya kan, frekuensi kumulatifnya sebelumnya berarti 6. 10 kurang 6 4 ya, 4. Ini sudah benar, TB-nya sudah benar. P tetap panjang kelas 42, 43, 44, 45, 46 pas 5. Maka 5 bagi 5 coret saja, jadi tinggal 51,5 tambah 4 55,5. Oke, ada yang mau ditanya? Untuk mencari Q1 sama dengan desil. Tapi kalau desil dia per 10 bedanya. Tetap misalnya dicari D5 berarti 5/10 kali N, gitu-gitu aja ya. Nah, yang penting dibuat catatan-catatannya supaya gampang memahaminya. Q2-nya sudah 2/4 ya, karena kedua 2/4 kali 40 20. Kita masukkan, kita cari dulu tepi bawah kelas kuartil kedua 20 ya, berarti 6 11 26. Berarti 26. Data ke-20 ada di sini. Berarti TB-nya 56,5 pas. 20 pas. FK-nya 26 sebelum 11 pas. Oh, frekuensi keduanya belum saja bahas ya ini. Ini frekuensi kelas kuartil kedua. Berarti frekuensi kuartil kedua kan tadi 26. Frekuensinya 15. Frekuensinya ya nak yang di bawah, bukan frekuensi kumulatif. Sebenarnya sudah jelas dia ada FK, ada F. Kalau FK Q1 frekuensi kumulatif sebelum. Kalau di sini frekuensi kuartilnya. Jadi kalau untuk Q2 15 bagi panjang kali panjang kelas 5. 5 20 kurang 11 9 ya, 5 bagi 15 3 ya. 3-nya di bawah dia karena 15-nya di bawah, maka 3. 9 bagi 3 56,5 tambah 3 jadi 59,5. Oke. Q1 Q2 sudah saya jelaskan. Belum ada itu adalah Q3. Siapa yang mau bertanya dulu? Siapa yang mau bertanya untuk Q1 dan Q2? Siapa yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Restu? Ada Restu? Restu ada? Nggak ada ya? Enggak, Ustazah. Nggak ada, jelas semua ya. Jadi ukuran letak data pada statistik ada 2, kuartil dan desil. Rumus-rumusnya juga sudah Ustazah kasih ya. Ada rumus-rumusnya yang Ustazah kirimkan ke grup, dan video ini juga sudah Ustazah kirimkan ke grup ya. Jadi kalau untuk mengulang-ulang sudah bisa ya. Sekarang cari masing-masing Q3. Sekarang ini lanjut Q3. Ayo. Ustazah pantau ya, kalau bisa hidupkan kameranya nak biar Ustazah nampak. Ayo hidupkan kameranya. Tasya, Maisyara, Aisyah, Restu. Dan nampak Ustazah Oriel, Nurul Adinda, Sophie Magrina, Jahrani, Balkis. Ayo cari Q3. Ayo semuanya cari Q3. Sophie, Balkis belum nampak Ustazah. Siti Marhama, Yasmin Salsabila belum nampak Ustazah. Ayo Khairun Nisa, Nazla. Ayo Q3 ya. Q3. Nanti kalau sudah dapat bilang segini, sekian Ustazah gitu. Tabelnya ini nampak nak, tabelnya. Sopi nampak, Sopi Nabila. Agak ngelek dia ya suaranya mungkin. Sophie Magrina, nampak ini tabelnya? Pak saja. Iklannya udah iklannya masih nampak? Udah enggak lagi ya? kita Apa Sophie? sedikit sebagian kecilnya aja nampak. Oh iya, oke, dah. Dah, silahkan dicari Q3. Masukkan rumusnya ya. Pakai rumus biar nanti hafal. TB Q3 sama dengan TB Q3 tambah 1/4 64 ya Ustazah. Hah? 64. 64. Oh, tunggu ya, Ustazah juga belum tahu berapa hasilnya ya. Aisyah udah dapat 64 ya? Iya. Ya, Tapi nggak tahu. Ya, tunggu ya, Ustazah cari juga ya, tunggu ya. TB-nya rumusnya sama ya. Q3 sama dengan TB Q3 tambah 1/4 N kurang FK Q3 per FQ3 kali P panjang kelas. 1/4-nya bukan 1/4 lagi, jadi 3/4 ya, karena Q3. Jadi kita cari 3/4 dikali 40. Berapa Aisyah dapat? 64 ya? Aisyah? Salah. Iya. Benar ya, Iya. 64. Siapa yang udah dapat 64? Nana juga. Iya, 64. Oke, kalau sudah dapat 64 jawabannya benar ya. Jadi Q3 TB Q3
3/4N kurang FK Q3 per FQ3 tutup kurung dalam kurung tadi kali P. Oke, yang udah dapat bagus ya. Aisyah Ayu udah dapat? Aisyah Ayu? Udah Ustazah. Sudah. Jahrani sudah? Jahrani? Udah Ustazah. Udah? Sudah? Belum Ustazah. Oh, belum. Bentar Ustazah. Oh, bentar ya, saja tunggu. Nurul Adinda sudah dapat Q3? Belum Ustazah. Belum. Ustazah tunggu, ayo. Lanjutkan. Oriel udah? Udah ya? Oke ya. Yang belum lanjutkan ya, Nak. Mana yang bingung tanya aja, jangan Jahrani udah sampai mana? TBQ3-nya berapa Jahrani? TBQ3-nya berapa Jahrani dapat? Pertama letak Q3 dulu, buat Q3 sama dengan buat dulu, letak Q3 sama dengan 3/4. Udah dapat? Belum. Oh, belum. Lanjut. Itu ya, ukuran pemusatan data, kuartil dan desil. Kuartil ada 3, desil ada 9. Tapi biasanya kalau soal itu nggak nanya semua dia. Misalnya satu soal nggak ditanyanya tuh sampai 3 kuartil, enggak, paling 2 atau 1. Begitu juga desil, nggak ditanyanya 99 desil, itu paling 2 atau 3 dari D berapa gitu yang dia minta ya. Tasya udah dapat, Tasya? Udah Ustazah. Udah. Nazla Azizah, Nazla udah dapat Q3 Nazla? TBQ3 Jahrani berapa? TBQ3 Jahrani berapa? Jahrani Ya Ustazah. berapa TBQ3-nya? Letak Q3-nya di data keberapa? Keempat Ustazah. Ya kan? Enggak, ini sajanya 3/4 kali 40 berapa? Jadi karena Q3 berarti I-nya ganti 3. 3/4 kali 40 berapa? Jahrani dapat 30 Ustazah. Iya, 30. Frekuensi kumulatif yang 30, data ke 30 berapa? Kelima. Kelima ini ya. 1 2 3 4 5 ya ini. Berarti TB-nya berapa? 62 kurang 0,5 Jahrani. 62 dikurang 0,5, 61,5. Iya, 6 buat di sini. 61,5 tambah ininya tadi berapa? 3/4N-nya berapa? 30. 30 kurang kelas sebelum frekuensi kumulatif sebelumnya berapa? 26. 26. Oke, 26. Enggak salah Jahrani. Enggak salah ya. Dah, 26. Berapa 30 kurang 26?
4. 4. Oke, lanjut. Frekuensi Q3-nya berapa? Frekuensi tadi 34 ya. Berarti berapa ini? 8. Iya, buat di sini. 30 kurang 26 per 8 kali berapa Zahrani? Kali 8. Enggak lah, panjang kelasnya. Panjang kelasnya sama Oh. semua. 5 Ustazah. Iya, 5. Oke. Tadi di sini 61,5 ditambah. Tadi 4 per 8 ya. 4 per 8 kali 5. 4 per 8 itu setengah kalau kita kecilkan. Setengah kali 5 berapa Zahrani? Setengah kali 5. 10 Ustazah. Enggak, setengah kali 5. Setengah kali 5. Atau 5 per 2. 5 per 2 itu berapa kalau desimalnya? 2,5. Iya, jadi tadi 61,5 tambah 2,5 jadi 64 ya. Jadi seperti itu jawabannya. Di sini jadi 61,5 ditambah 4 per 8 kali 5. Jadi jawabannya 64. Oke, rata-rata sudah dapat ya. Nanti kalau yang belum dapat tulis lagi ya, tulis lagi, lanjutkan. Restu dapat restu? Dapat Ustazah. Oke, bagus ya. Lanjutkan. Dah, nanti nggak usah dikumpul ya, nggak usah dikumpul. Karena kita langsung di Zoom mengerjakannya. Jadi kalaupun nanti kawannya yang YouTube, ya udah coba sendiri. Di bukunya lanjutkan Q1, Q2, lanjutkan Q3. Ya, tidak usah dikumpul di grup, nggak usah. Oke, sedikit lagi. Ada yang mau bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Ujian praktek ya. Ada yang mau nanya ujian praktek? Nanti ujian praktek Ustazah suruh menggambar ya, menggambar tentang histogram, poligon dan ogib ya. Jadi Ustazah pingin kita buat bentuk itu, bentuk diagram menggambarkan histogram, kemudian juga menggambarkan poligon. Kalau poligon dia nanti ada garis-garis, histogram batang-batang, kemudian dia berada dalam satu gambar. Kalau ogib ada ogib positif, ada ogib negatif. Coba dibaca-baca kembali nanti untuk ujian praktek, hanya itu saja. Menggambarkan diagram, histogram dan poligon, dan menggambarkan ogib positif dan negatif. Coba diulang-ulang latihan yang kemarin, dibaca-baca saja. Kemudian dipahami bagaimana membuat data-datanya itu dalam bentuk diagram ya. Sumbu X-nya apa, sumbu Y-nya apa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Gak ada ya. Oke, kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.